Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham untuk minggu ini periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023. Jadi untuk pembahasan video kali ini saya akan fokusnya ke saham-saham batubara ya. Sebelumnya saya perlihatkan dulu, sebelumnya saya ada buat video ya mengenai saham-saham batubara ya seperti itu ya. Jadi ini video saya sebelumnya saya lihatkan judulnya adalah HK saham batubara, minyak dan gas ya. Jadi saya memberikan analisa 12 saham waktu itu ya. Tanggal 22 Agustus ya, itu hari Selasa ya. Waktu itu saham batubara juga sudah mulai rebound ya. Sebenarnya Senin sudah mulai bagus ya. Saya sudah sharekan juga di grup saya. Kemudian besok paginya tanggal 22 saya bikin video mengenai HK saham batubara ya. Memang sukses sih ya. Tapi setelah itu kok turun lagi Pak Sunar ya. Sebenarnya kita nanti akan bahas ya, apakah saham-saham yang saya bahas sebelumnya ya. Tapi saya nggak bahas semuanya 12 saham, tapi kali ini saya hanya bahas 6 saham aja. Apakah masih bagus ya seperti itu ya. Apakah sudah saatnya jual atau tambah lagi yang mau tambah lagi atau yang mau buy, mau buy on weakness istilahnya ya. Mumpung dia koreksi kita masih boleh buy atau enggaknya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas 6 saham. Saya siapkan dulu untuk videonya ya. Jadi di sini untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Adaro ya. Nah untuk saham Adaro ini saya ada jual sebagian ya. Nggak saya jual semuanya karena kena trailing stop, tapi yang terakhir saya masih hold karena belum kena stop loss-nya seperti itu ya. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya kalau yang sudah punya, kalau kita perhatikan sini, kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Sebenarnya ini untuk Adaro masih cukup wajar koreksinya. Kenapa? Karena dia masih bertahan di atasnya MA20-nya ya, seperti itu ya. Ya memang sih sebelumnya dia naik tinggi di atasnya MA20-nya ya. Nah, dia akan testing MA20-nya nanti ke depannya untuk minggu ini ya. Kemungkinan besar dia akan testing mungkinan di area sekitar swing high sebelumnya di sini ya, 2520 ya. Jadi kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya 2520 atau 2500, mungkin lebih baik jual dulu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness itu ada dua pilihan. Anda bisa buy on weakness di MA20-nya nanti sekitar 2500 atau 2520 atau di sekitar area supportnya yang saya gambarkan sebelumnya 2400 ya. Memang ada dua di sini, 2400 dan 2200, tapi saran saya pakai acuan 2400 saja. Kalau 2200 terlalu ke bawah ya. Jadi khawatirnya kalau Anda buy weakness di bawah nanti kecenderungan ya dia bisa gagal ya, karena kalau kita lihat di sini swing high sebelumnya, maksud saya swing low-nya ya. Swing low sebelumnya di sini itu dia higher lebih tinggi daripada swing low sebelumnya di sini, kemudian swing low sebelumnya juga lebih tinggi daripada sebelumnya lagi, lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau misalnya dia turun sampai 2200 ya kemungkinan besar dia bisa lanjut lagi bearish ya. Nah, seperti itu ya. Jadi buy weakness cukup di 2400 saja maksimum ya. Artinya buy weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, seperti itu ya. Nah, yang sudah jual atau kalau misalnya buy weakness itu nggak dikasih, kita boleh buy lagi kalau mau tunggu breakout ya. Itu naik ke atas 2670 kita barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau strateginya kalau dia sudah naik tinggi kemudian dia koreksi, kita ada dua pilihan, mau buy weakness di area support sebelumnya atau di MA20-nya, atau kita buy lagi ketika dia sudah berhasil breakout higher high daripada yang terakhir ya, seperti itu ya, candle yang terakhir. Kalau kita lihat hari Jumat tanggal 25 Agustus ini high-nya di 2670. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2670 dalam minggu ini kita bisa mulai buyback ya, seperti itu ya. Nah, buybacknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya swing high-nya tanggal 23 Agustus 2023 di 2780 ya, kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2800, maka target price berikutnya itu lumayan rapi dan lumayan mudah ya kalau ada Adaro ini tradingnya ya. 2600, kemudian 2800 dan 2800 dan 3000. Ya memang nggak bisa pas persis ya karena sebelumnya di sini swing high-nya ya 2780. Jadi saya gambarkan kurang lebih di sini ya. Ini lumayan rapi juga. Jadi kalau dia breakout ke atas 2780, yang belum punya kalau mau buy high sell higher atau buy on breakout ya, breakout ke atas boleh buy atau average up ya silakan seperti itu ya. Target price-nya masih memungkinkan di 3000 dan 3200 ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya itu sebenarnya untuk Adaro itu masih bagus. Kenapa? Karena dia higher high minggu lalu ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya
higher high dan juga higher lows. Kemudian close-nya kan dia di close di 2590 dan 2 minggu sebelumnya itu dia close-nya di 2540. Walaupun naiknya cuma sedikit tapi dia masih higher close. Jadi potensialnya itu masih bagus ya. Untuk naik lagi seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya yang sudah punya. Kalau yang belum punya ya boleh buy on weakness atau buy high sell higher ya. Atau buy on breakout ya, higher high seperti itu ya yang saya bahas tadi. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham PTBA, nah ini koreksinya lumayan dalam Pak Sunar, tapi sebenarnya untuk PTBA ini kemungkinannya masih ada harapan ya seperti itu. Dalam arti dia masih bertahan di atas MA20-nya. Memang MA20-nya dia cuma naik sedikit ya, melandai ya seperti itu ya. Nggak terlalu banyak naiknya MA20-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk PTBA ya, memang saya ada jual, tapi saya belum jual semuanya, masih ada sisa sedikit ya karena belum kena stop loss-nya ya, seperti itu untuk PTBA. Nah, sebelumnya memang saya sudah profit, kemudian saya pasang trailing stop ya, turun di bawah 3.000, saya mulai jualan. Nah, kemudian apakah sudah buyback? Belum ya. Jadi saya buyback ya, saya gampang, acuannya sih gampang aja ya. Ini coba saya perbesar ya, supaya lebih jelas ya. Nah, kalau kita lihat hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, high-nya kan di 2950, low-nya di 2880. Jadi yang sudah punya, yang sudah kena trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Anda kalau mau buyback, Anda boleh buy on weakness di area MA20-nya sekitar 2800 sampai 2810. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Itu buy on weakness karena kalau kita lihat sini memang sebelumnya dia sideways lama di area sekitar 2720 sampai 2810-an ya. Ini sideways-nya sempit banget ya seperti itu. Nah, Anda bisa buy on weakness di sana atau nanti kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil higher high dalam minggu ini naik ke atas 950, kita mulai buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3.000 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya adalah 3.100 dan 3.180. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya itu masih tetap bisa dijadikan acuannya ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu ya. Jadi mudah banget strateginya. Sebenarnya trading itu mudah banget, asalkan kita tahu sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop-nya atau di mana kita pasang stop loss-nya ya. Jadi ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya naik, kita boleh tambah lagi atau istilahnya piramid up ya, average up ya. Nah, sering ditanya saya biasanya Pak Sunar kalau piramid up atau average up itu maksudnya gimana? Jadi misalnya kalau Anda sudah punya, Anda sudah buy misalnya 10 lot ya. Jadi kalau piramid up itu ya lotnya semakin kecil. Jadi naik lagi mungkin Anda buy-nya sekitar 8 lot ya, kemudian naik lagi mungkin 6 lot seperti itu ya. Jadi bentuknya piramid, makin ke atas makin kecil lotnya. Karena kalau makin ke atas makin besar, nanti kalau tiba-tiba dia berbalik arah lagi ya seperti ini ya, wah naik lagi wah Sunar, langsung tambah lagi hajar sebanyak-banyaknya, ya lotnya makin besar. Nah ketika dia koreksi pullback langsung ya, Anda akhirnya keuntungan yang Anda dapatkan itu hilang semua, ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa average up bentuknya piramid ke atas makin kecil atau bentuknya square. Jadi kalau sebelumnya itu 10 lot, naik lagi Anda tambah lagi 10 lot seperti itu ya. Naik lagi Anda tambah lagi 10 lot, tapi jangan lebih dari lot yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu ya. Kalau dia turun gagal jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu. Trading itu mudah sebenarnya, asalkan kita tahu plan-nya, buy-nya di mana, trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Ini masih memungkinkan ya untuk breakout ke atasnya ini ya. Di atasnya 3070 ya. Jadi kalau yang sudah punya ya Anda pasang aja stop loss-nya di low-nya kemarin tanggal 25 Agustus ya, itu hari Jumat ya, 2880. Jadi kalau turun banyak 2870 itu garis saya ya. Jadi kalau turun banyak 2870, Anda jual dulu sebagian, turun di banyak 2810, Anda jual dulu semuanya. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan bingung ya. Mungkin ada yang bingung lupa Sultan tadi katanya boleh buy mungkin sekitar 2800 atau 2810 ya. Nah, tapi kok turun banyak 2810 kok disuruh jual yang sudah punya. Ya, memang buy weakness itu seperti itu ya. Kalau turun jangan langsung buy, jual. Kalau sudah punya ya jual dulu. Tapi kalau misalnya dia berbalik arah lagi ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buyback ya, seperti itu ya. Memang ini lemot ya untuk PTBA, tapi untuk jangka menengahnya saya yakin sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini kalau kita lihat ini masih lumayan lah ya koreksinya ya, masih belum tembus di bawahnya sampai
dalam banget sampai 2000 gitu ya, enggak ya. Karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ini gapnya karena kumulatif dividen ya. Setelah kumulatif dividen exit ya. Jadi dia drag down karena dia dividennya tinggi banget ya. Lebih dari 10% waktu itu ya. Jadi dia dropnya ARB berhari-hari ya. Jangan kaget ya. Ya ada yang menyebutkan ini dividen trap lah. Sebenarnya itu bukan dividen trap sih. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilahnya itu DAOP ya, atau bahasa Inggrisnya itu Dividend Adjustment Opening Price ya. Karena sebelumnya itu dividen yield-nya tinggi, maka dia setelah kumdate biasanya kebanyakan dia demand-nya itu hampir nggak ada, supply-nya banyak karena ada yang mau jual ya. Setelah dapat dividennya dia mau jual, sehingga harganya itu tertekan ke bawah ya. Jadi istilahnya ya DAOP lah ya, daripada kita bilang dividen trap lah apa. Kalau bilang dividen trap ya sebenarnya dia nggak menjebak sih ya, ya seperti itu ya. Nggak ada jebakan-jebakan, nggak ada ya. Memang perilakunya seperti itu ya. Saya lebih suka menyebutnya dividen adjustment opening price ya, karena dia setelah dividen dia opening price-nya adjusted ya, menyesuaikan seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya ITFG. Nah, ITFG ini memang agak menyebalkan ya, kalau yang sudah punya mungkin harus bersabar. Sebenarnya sih koreksinya masih wajar. Tahu dari mana Pak Sunar? Ya kita perhatikan aja sebelumnya di sini. Ini swing low yang di sini, ini 27250 ya 11 Agustus. Dia itu lebih tinggi daripada swing low sebelumnya di sini. Ini swing low sebelumnya di 26500. Kalau kita bandingkan mundur ke belakang, ya swing low yang di sini itu dia lebih tinggi ya, yang terakhir di sini ya. Jadi sebenarnya untuk ITFG itu masih cukup menarik ya. MA20-nya aja masih mengarah ke atas walaupun perjalanannya itu melandai ya, nggak langsung naik tajam gitu ya. Ya, ini kesempatan untuk buy weakness yang di area MA20-nya ya, 27750. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia turun di banyak 28600, lebih baik jual dulu sebagian, turun di banyak 27750, ya jual dulu semuanya. Nah, kalau misalnya mau buy weakness agak ke bawah ya, Anda bisa tunggu di area sekitar 26.000 sampai 26825 ya. Jadi istilahnya itu kita tunggu, kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas ya. Jadi kalau turun di banyak 26825 atau 26.000, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil mantul lagi rebound ke atasnya ya kita barusan buyback ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalau kita perhatikan di sini minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 29.000, yang mau buyback boleh atau sekalian tunggu sekalian breakout ke atas swing high-nya ya 29950 ya. Kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi buy on breakout istilahnya. Tapi mungkin ada yang protes Pak Sunar. Kalau kita buy on breakout, kalau kita hitung ya di sini ya. 1 2 3 dia pasti koreksi. 1 2 3 koreksi. Nah, kalau kita buy on breakout, nah pasti kena koreksi nanti Pak Sunar. Memang resikonya ada karena perilakunya sebelumnya seperti itu. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Dalam arti kan ada pilihan. Kita bisa mulai nyicil naik ke atas 29.000 kita mulai buy. Memang dia masih testing area 29.000 ini ya. Nah, kalau misalnya belum yakin ya kita tunggu sekalian buy high sell higher. Jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi, belum tentu ya. Ini target price berikutnya dia akan testing resistennya 30.500 dan 32.200. Sebenarnya untuk ITMG ini selama dia masih bertahan di atasnya 26.000, saya rasa sih ini target 32.000 sampai 33.000 masih mungkin tercapai ya untuk ITMG ya. Seperti itu ya. Jadi saya fokusnya di harga saham batubaranya ya. Bukan harga batubaranya, tapi harga sahamnya ya, seperti itu ya. Nah, fokus saya di sana. Ya bukan berarti harga batubaranya nggak penting nggak ya. Saya fokusnya di harga sahamnya ya. Jadi fokusnya di support resisten terdekatnya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga trennya ya. Ini sebenarnya masih cukup menarik. Jadi boleh buy on weakness di MA20-nya atau dari garis yang sudah saya berikan atau yang saya bahas tadi ya. Atau buy high sell higher, buy on breakout. Oke, berikutnya UNTR. Nah, kalau kita lihat UNTR ini memang koreksinya agak mengkhawatirkan ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini swing low sebelumnya, ini tanggal 2 Agustus itu low-nya di 26.500 dan penutupan terakhir Jumat ya kemarin ya 25 Agustus itu dia ditutup di 26050, lebih rendah daripada swing low sebelumnya di sini ya. Jadi ya yang sudah punya lebih baik jual dulu sebagian. Nah, nanti kalau dia turun di banyak 25.300, saran saya sih jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di area ini ya 25.300 yang belum punya ya. Yang sudah jual misalnya, Pak Sunar katanya kalau turun banyak 25.300 jual, ya benar. Tapi kalau dia sudah mulai balik arah lagi ke atas,
naik ke atas 25.300 kita bisa mulai buyback sebagian ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 26.325 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda tunggu buy on breakout ya tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 26.725 kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu di area support sebelumnya di sini atau Anda tunggu kalau dia berhasil naik lagi higher high daripada high-nya sebelumnya seperti itu ya. Mulai nyicil ke atas. Jadi jangan nyicil ke bawah. Nanti kalau nyicil ke bawah nanti ujung-ujungnya average down-nya. Biasa kan no average down-nya seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Harum. Nah, kalau kita perhatikan Harum ini memang dia masih konsolidasi lagi di area supportnya 1535 dan resistennya 1700. Sebenarnya untuk Harum ini yang sudah rajin ngikutin channel saya, ini area buy weakness sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau dia turun dari atas ke bawah, turun di bawahnya 1535, begitu dia naik ke atas 1535 itu kesempatan untuk buy seperti itu ya. Memang di sini boleh dikatakan gagal lah ya. Memang ya nggak parah banget ya. Mungkin BEP atau gagal lah rugi di beli dan jualnya karena dia gagal ya seperti itu ya. Nah, tapi kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya dia gagal, kemudian dia breakout lagi ke atas ya belum tentu gagal lagi. Buktinya di sini dia berhasil ya 2 kali ya. Nah, di sini kalau yang mau buy weakness tunggu aja di 1535-an atau maksimum ya 1450. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia rebound mantul ke atasnya 1535 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih buy weakness di bawah, kita buy-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya MA20-nya atau high-nya yang terakhir. High terakhir kan di 1610. Jadi kalau dia naik ke atas 1610 atau naik ke atas MA20-nya, kita mulai buyback nyicil ya seperti itu ya. Target price berikutnya 1700 dan 1780 ya. Nah, apakah nanti dia bakalan breakout ke atas 1780 Pak Sunar untuk Harum ini? Jadi intinya ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1535, peluangnya untuk breakout lagi ke atas 1780 masih ada. Mungkin ada yang bilang, "Oh, Pak Sunar, ini resisten kuatnya loh 1780 ya. Sebelumnya dia gagal di sini." Iya, memang benar resisten kuatnya. Tapi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, jangan sampai resisten itu dijadikan tembok yang membuat kita itu susah untuk mendapatkan profit lebih tinggi lagi karena begitu kena resisten Anda takut langsung jual, langsung take profit karena asumsinya itu dia bakalan turun karena kena resisten, belum tentu. Tapi kalau dia tembus ke atas resistennya maka dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi di atas resistennya. Nah, kalau kita gambarkan aja secara gambarannya aja ya, ini high-nya aja trennya masih high-nya masih higher high ya. Setiap dia pullback koreksi, high-nya masih higher high. Jadi ini masih ada kemungkinan. Walaupun terakhir memang dia swing high-nya lebih rendah ya. Kadang-kadang kalau kita bilang mengenai swing high dan swing low-nya, ya kan 3 kali dia swing high-nya higher high. Kemudian dia yang terakhir swing high-nya dia lower ya. Ketika dia berusaha untuk rebound dia gagal, tapi belum tentu yang berikutnya dia akan turun lagi, belum tentu ya. Makanya di sini Anda boleh buy weakness di area supportnya. Kalau dia rebound baru kita buy ya. Jadi jangan salah paham, bukan tangkap pisau jatuh enggak ya. Tunggu mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Jadi saya itu nggak pernah ngajarin orang untuk tangkap pisau jatuh. Kalaupun Anda buy weakness di bawah, ya saya sudah sebutkan juga trennya masih downtrend, jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah bilang turun itu di bawahnya berapa, terus buy lagi, turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi. Ya sampai kapan ya seperti itu ya. Nggak selesai-selesai. Ini sebenarnya masih ada harapan karena swing low yang di sini itu dia masih higher high daripada swing low yang sebelumnya di sini ya. Tapi cukup ya untuk Harum ya. Oke, berikutnya untuk duit. Nah, duit ini agak sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat dia memang terakhir masih lumayan bagus ya. Setelah dia breakout, koreksi 1 hari. Nah, di Jumat kalau kita perhatikan dia masih bisa higher high dan ditutup nggak jauh banget dari high-nya ya. Dan dia di sini untuk duit ini sebenarnya dia masih cukup menarik. Memang volumenya turun ya seperti itu ya. Walaupun dia masih bagus price-nya. Nah, kita fokusnya di kalau kita perhatikan ya, trennya ini memang dia masih sideways ya. Sideways-nya di jalur uptrend-nya. Range-nya itu kalau kita perhatikan dari swing low di sini itu 376, ini high-nya kalau kita ambil acuan dari sebelumnya di sini 408 ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 408, untuk duit itu masih bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya pakai swing low yang maaf bukan swing low-nya, low yang terakhir ya, 25 Agustus hari Jumat ya.
Jadi kalau turun di banyak low-nya yang terakhir pada 2 Anda kurangi posisi, kalau dia turun lagi di banyak MA20-nya atau di banyak 388 Anda jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness ini buy-nya di area sekitar ini ya. Saya kasih gambar buy on weakness-nya ya. Saya kotain sekitar 370 sampai dengan 380. Artinya kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Memang dia sebelumnya sideways ya. Jadi jangan kaget tuh Pak Sunar. Katanya buy weakness sekitar 370. Ini kok naik turun seperti ini nggak terlalu naik tinggi gitu ya. Ya memang dia konsolidasinya range-nya di range sekitar segitu ya, sekitar 376 sampai dengan ini kalau saya sebutkan tadi yang 408 ya. Di Anda boleh buy weakness di sana, tapi kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 420, yang belum punya mau buy silakan atau mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya kalau kita perhatikan ini masih bisa untuk naik sampai dengan 460 di sini ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik 460. Ini dia berapa kali ya tercapai ya? 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali ya. Jadi selama di atasnya 370 untuk duit ini masih ada harapan untuk lanjut ke 460 ya. Seperti itu ya. Dan ini juga lumayan menarik candle-nya dari weekly-nya ya. Dia kalau kita lihat di sini sebelumnya minggu kemarin ya, berarti 4 minggu sebelum minggu kemarin ya 5 minggu yang lalu ya, kan dia candle-nya merah terus. Ya minggu lalu dia candle-nya hijau lumayan tinggi tebal ya seperti itu ya. Walaupun mungkin volumenya masih kurang kuat ya kalau kita lihat ya. Ya lumayan sih naik di rata-rata 5 minggunya terakhir ya, tapi dia yang terakhir dia koreksi volumenya istilahnya ya volumenya terkoreksi lah turun ya. Tapi kalau price-nya dia masih bagus ya kita masih boleh hold ya. Jadi fokusnya tetap di price action-nya bukan di volumenya. Volumenya untuk konfirmasi aja ya seperti itu ya. Apalagi kalau dia breakout ya kita lihat volumenya. Kalau volumenya naik tinggi ya kita boleh hajar langsung, HK langsung seperti itu ya. Kalau volumenya naik, tapi kalau volumenya turun seperti ini ya kita nyantai aja ya, antri di bawah. Istilahnya itu sebenarnya ada istilah lain lagi ya dari istilah forex ya. Selain buy high sell higher, buy on weakness ya, kemudian ada istilahnya lagi BOD ya, buy on dip ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang untuk saham yang kuat banget ya, kita bisa antri di bawah. Jadi dengan harapan ketika dia pullback koreksi, ekor panjang ke bawah, kemudian dia rebound naik ke atas, ya kita bisa dapat ya seperti itu ya. Istilahnya buy on dip karena asumsinya itu trennya masih bagus, jadi kita antri di bawah ya seperti itu ya. Langsung pasang antrian buy pakai GTC ya, istilahnya good until cancel ya. Ordernya itu kita masukkan ke sistemnya dan sistemnya setiap hari langsung antrikan kita ya di harga yang sesuai dengan kita setkan sampai dengan tanggal expired-nya seperti itu ya. Biasanya ada sekuritas yang expired-nya 7 hari, ada yang until cancel ya, sampai di cancel barusan dia expired, ada juga seperti itu ya. Tapi ada juga yang ada waktunya seperti itu ya. Jadi tergantung juga sekuritasnya pakai ada waktunya atau enggak, atau memang until cancel sungguhan ya, sampai di cancel dia barusan expired seperti itu ya. Jadi Anda bisa buy on dip juga ya. Jadi agak beda dengan buy on weakness. Kalau buy on weakness kan tunggu rebound mantul konfirmasi menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Itu buy on weakness. Tapi kalau buy on dip ya kita langsung antrikan aja seperti itu ya. Ya boleh dikatakan tangkap pisau jatuh, tapi jatuhnya nggak terlalu dalam banget sampai di bawah seperti itu ya. Ya kalau Anda pasang buy GTC di bawah banget ya resikonya makin tinggi seperti itu ya. Karena kalau kita bicara mengenai trennya, selama downtrendnya itu masih kuat ya dia kan masih bisa turun lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Jangan lupa untuk sebentar. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya. Ada beberapa video saya buat untuk minggu ini tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2023. Playlistnya atau podcast listnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.